Di tengah keramaian dan hiruk-pikuk dunia, seorang bayi dilahirkan. Kelahirannya mendatangkan sukacita. Bintang di timur menjadi penandanya. Bintang di timur mengantarkan orang-orang Majus untuk menyembah raja yang telah lahir. Kelahirannya mendatangkan kerinduan. Kerinduan untuk memberikan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur dipersembahkan kepadanya. Kelahirannya mendatangkan ketaatan. Ketaatan untuk pulang kembali melalui jalan yang lain. Itulah yang dilakukan orang-orang Majus sebagai Christmas gift to the birth of the Son of God, whom you shall call Jesus Christ. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari berdiri dan menyambut kelahiran Sang Raja Damai dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 123, baitnya yang pertama, Selamat, selamat datang. Kelahirannya dinanti-nantikan, kelahirannya membawa damai dan sukacita. Hai bangsa-bangsa, bangkitlah dan bersoraklah, permaklumkan kabar baik, sebab telah lahir Raja Mulia. Dia lahir ke dunia melalui Maria bundanya. Dialah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari bersama-sama menyembah Kristus, Raja yang bakal. Yang di surga disembah, Kristus
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mulai ibadah saat ini. Ibadah Natal saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Matius 2 ayat 11 sampai 12 menjadi nats yang membimbing kita dalam ibadah ini, yang berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kini terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai-Mu juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan rasa sesal dan malu, marilah mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah dari Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut berita anugerah dengan memuji nama Tuhan bersama dari Kidung Jemaat nomor 40 baitnya yang pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah. Anugerahnya membaharui hidup kita. Anugerahnya menyembuhkan kita. Anugerahnya melegakan dan melepaskan kita dari beban dosa kita. Mari dengan wajah gembira kita memberi salam damai kepada teman di kanan, di kiri dan di sekitar, sambil menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Karena kasih karunia serta
bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Jemaat Tuhan yang terkasih, sesungguhnya terang itu telah datang dan menyapa dunia dalam kegelapan. Itulah hadiah Natal yang terindah dari surga bagi kita semua. Karena itu, jemaat dipersilakan berdiri. Mari terima terang melalui lilin dan teruslah hidup dalam terang. Sambil lilin diedarkan, mari dengan sungguh kita nyanyikan pujian Malam Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, teruslah hidup di dalam terang sebagai hadiah Natal bagi sampai Natal yang lahir bagiku dan bagimu. Lilin dapat dimatikan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Saat
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sang Firman yang menjadi manusia yang kelahirannya kami rayakan saat ini. Sekarang kami siap untuk belajar tentang Engkau dan tentang kehadiran-Mu di dunia ini. Karena itu berkati kami, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak saja memahami tetapi nantinya dapat melakukan firman itu secara aktif dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri dan menyambut firman Tuhan yang akan dibacakan dalam Matius 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Karena mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. A Christmas Gift, itulah tema yang akan kita renungkan dalam ibadah Natal saat ini. Suatu ketika di suatu pagi yang cerah di hari Natal, seorang mahasiswi mendapat sebuah kotak kiriman hadiah dari pacarnya di kampung halamannya di Kupang. Sebagai pasangan yang menjalani hubungan LDR selama beberapa tahun dan sedang merayakan Natal, ini tentu menjadi hal yang sangat menggembirakan. Saat ia membuka kotak hadiah yang dibungkus dengan kertas kado berwarna merah, ini identik dengan perayaan Natal, terdapat satu buah jam berwarna coklat, ditambah 1 kilogram sei babi, dan ada juga satu amplop. Mahasiswi ini sangat penasaran dengan isi amplop tersebut. Kemudian ia
membukanya. Ternyata amplop tersebut justru berisi permohonan maaf sekaligus undangan pernikahan pasangannya bersama tunangannya di Kupang. Dan di akhir surat tertulis, 11 Januari kita bertemu dan menjalani kisah cinta ini. Namun di tanggal yang sama, beta harus menikah bersama beta pun tunangan, pilihan beta pun orang tua. Ini sangat menyakitkan. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata melalui cerita ini kita belajar bahwa yang penting itu bukan hanya hadiah, tetapi tujuan pemberian hadiah pun menjadi sesuatu yang penting. Kita baru saja membaca cerita menarik di seputar kelahiran Yesus dalam perayaan Natal saat ini. Yesus mendapat hadiah, a Christmas gift, dari orang-orang Majus yang datang dari timur. Ketika saya berusaha membaca, ada banyak tafsiran tentang asal-usul orang-orang Majus ini. Namun ada satu hal yang pasti, bahwa mereka datang dari jauh dan berjuang menghadapi banyak tantangan sampai bisa bertemu dengan Yesus. Termasuk mereka berhadapan dengan ego dan kesombongan Herodes. Hari ini saya melihat banyak jemaat yang rumahnya dekat dengan gereja, tapi karena lamanya menghias tubuh dan memakai perhiasan Natal yang baru, justru terlambat datang gereja dan mengikuti perayaan Natal. Saudara-saudari yang terkasih, ada 2 jenis hadiah yang diberi oleh orang Majus kepada Yesus, dan saya catat menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam perayaan Natal dengan tema A Christmas Gift saat ini. Yang pertama, Yesus mendapat hadiah dari orang-orang Majus dari timur berupa materi. Namun yang menarik, materi yang diberikan juga diikuti dengan sikap menyembah Yesus. Kata menyembah sendiri pada ayat 11 yang tadi kita baca dalam bahasa Yunani prosekunei, yang berarti menyembah, memuja. Dan aktivitas ini sering dilakukan dengan menunduk, menjatuhkan diri sampai ke tanah, dengan kepala pun tertunduk sampai ke tanah. Ini bukti penghormatan. Maka yang penting bagi Yesus bukan hanya hadiah, emas, kemenyan, dan mur, tetapi juga sikap rendah hati yang diikuti dengan penyembahan kepadanya dan untuk kemuliaan namanya. Materi yang kita bawa kepada Yesus setiap hari melalui persembahan-persembahan kita untuk menopang pelayanan, bukan sebagai sumbangan atas kelebihan dan kelebihan harta benda kita, tetapi persembahan itu harus diserahkan dengan kata dasar sembah yang berangkat dari kerendahan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita, kalau Yesus lahir hari ini, mungkinkah kita juga bersama-sama dengan orang Majus ikut menyembah? Atau dengan pakaian yang mewah-mewah tadi yang membuat kita terlambat, kita malah selfie dan memamerkannya di media sosial? Hadiah yang kedua, yaitu pulang melalui jalan lain. Bagi saya, sikap yang diambil oleh orang-orang Majus pada ayat 12, setelah mendapat tanda melalui mimpi, adalah hadiah yang terindah. Mengapa demikian? Sebab dengan melakukan ini dan tidak bertindak seperti apa yang disampaikan Herodes, mereka telah membuktikan bahwa materi dan penyembahan yang dilakukan pada ayat 11 bukan omong kosong atau formalitas saja. Kita sebagai orang Kristen kadang-kadang di gereja menyembah, menangis sampai air mata keluar. Tetapi di luar, kehidupan kita berbanding terbalik dengan apa yang kita tunjukkan dan pertontonkan di dalam gedung gereja. Cerita di awal renungan ini jelas bahwa setelah membuka amplop itu, terbukti bahwa bukan materi yang diharapkan oleh mahasiswi itu, tetapi sesungguhnya yang diharapkan oleh mahasiswi, melainkan sikap cinta atau komitmen untuk selalu menjaga hubungan mereka yang justru mahasiswi tersebut harapkan. Bukanlah
jam berwarna coklat dan seibabi tadi. Orang-orang Majus bukan hanya menyerahkan materi dan menyembah saja, tetapi ada sikap hidup yang menjadikan mereka ada dalam rangkaian rencana Allah untuk memulihkan dunia. Hari ini, hadiah yang justru paling dinantikan Sang Bayi Natal dalam perayaan Natal kita saat ini adalah kerendahan hati dalam penyembahan melalui sikap hidup yang seturut dengan kehendak Allah untuk perwujudan kerajaannya. Itulah a Christmas gift, hadiah Natal yang sejati. Mari saudara-saudari sekalian, pulanglah kita dari tempat ini dengan kerendahan hati dan penuh penyembahan, dengan tidak melalui jalan yang sama, tetapi melalui jalan yang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman percaya melalui nyanyian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai yang ketiga. Aku percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 96 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Mari dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 119 bait yang pertama, hai dunia gembiralah. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membawa pergumulan kita dalam malam Natal saat ini di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kelahirannya membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memberi hadiah yang terbaik. Biarlah di malam Natal ini kami boleh berkomitmen untuk setiap hari kami boleh mengusahakan apa yang Kau kehendaki, yaitu mempersembahkan yang terbaik,
dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami membawa semua pergumulan kami, baik semua keluarga yang ada di sini, juga bangsa dan negara kami, gereja kami dalam perayaan Natal, yang kami alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Warta pelayanan ibadah Natal 25 Desember 2023. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat yang sudah mengambil bagian pada ibadah Natal 25 Desember 2023. Yang kedua, ibadah Natal 25 Desember 2023 dihadiri oleh 50 jemaat dengan laki-laki berjumlah 20 orang dan perempuan berjumlah 30 orang. Dan yang ketiga, dari kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Kiranya damai Natal selalu beserta kita semua. Berdirilah sekarang untuk menerima pengutusan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan berkata, "Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Kami siap untuk memberitakan kabar baik dengan sesama, karena apa yang telah kami dengar dan melihat tentang Juru Selamat sesuai dengan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024 bagi segenap jemaat yang hadir secara onsite di sini
dan juga yang mengikutinya secara online dari rumah. Selamat Natal Bapak Ibu, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, selamat Natal.